Oke, berjumpa kembali. Sesi kali ini adalah sesi lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Audio Cleanup dan Audio Editing dan Audio Cleanup dasar atau Basic Audio Editing dan Audio Cleanup. Nah, di video kali ini kita akan meneruskan. Di sini sudah ditata sequence dari dialog. Kemarin kita mengerjakan di dialog pertama, kemudian ini dialog kedua dan ini dialog ketiga. Langkah pertama, jangan lupa kita lakukan dulu normalize untuk memastikan data audionya atau sinyal audionya mencapai pada titik maksimal tetapi tidak clipping, tidak clip, tidak peak, tidak pecah. Oke. Kemudian di sini kita akan bermain dengan sebuah efek. Jika kemarin kita bermain dengan noise reduction dan equalizer, di sini kita akan bermain dengan multiband kompresor. Nah, bagi Anda sebaiknya bisa mencoba dulu untuk memilih dari preset yang ada dan mencari setting mana yang sekiranya cukup sesuai dengan karakter dialog yang diinginkan. Ibu, di taman ini ada beberapa tujuan yang dapat dikunjungi, yakni Taman Buah Jeruk, Taman Buah Rambutan, dan Taman Buah Mangga. Pengunjung boleh memetik sendiri buah yang sudah masak. Jika menghendaki, nanti akan dibagikan keranjang untuk membawa buah tersebut. Pak, sepertinya kami akan mengunjungi Taman Buah Jeruk saja, yang saat ini sedang musimnya. Apakah anak-anak bisa ikut memetik buah? Bisa, Ibu, karena pohon Oke, fungsi dari multiband processor, dia bisa menambah atau mengurangi tingkat kekerasan atau gain dari setiap frekuensi yang kita atur dan juga melakukan pembatasan atau pengurangan gain terhadap frekuensi-frekuensi yang sudah ditentukan. Secara dasar, sistem kerjanya hampir mirip dengan kompresor. Hanya saja pada multiband kompresor itu yang diolah adalah frekuensi, bukan sinyal. Pada kompresor kita berurusan dengan kekuatan sinyal. Dan tujuannya adalah membuat sinyal itu menjadi rata. Tetapi di multiband prosesor atau multiband kompresor, tujuannya untuk membuat frekuensi-frekuensi yang kurang diinginkan dia bisa dikurangi tanpa mempengaruhi frekuensi itu pada dasarnya. Artinya, jika kita menurunkan menggunakan equalizer, maka frekuensi tersebut akan terpotong secara keseluruhan. Tetapi jika menggunakan multiband kompresor, dia hanya akan mengurangi jika frekuensi tersebut mencapai pada level kekerasan yang sudah ditentukan. Dan juga rasionya bisa kita atur. Misalnya di sini rasionya menggunakan 294:1. Dan dia akan bekerja pada selain itu juga kita bisa menaikkan atau mengurangi gain dari frekuensi yang sudah kita tentukan di sini. Misalnya ini frekuensi tingginya kita kurangi 3 desibel atau dia biarkan saja. di sini kebanyakan berukuran pendek, sehingga anak-anak bisa menjangkaunya. Lalu bagaimana cara melakukannya, Pak? Dalam memetik buah, boleh dilakukan sendiri, tapi untuk anak-anak sebaiknya berkelompok. Jika anak-anak sudah membuat kelompok, maka tiap kelompok akan dibagikan keranjang untuk membawa hasil buah petikan. Lalu bagaimana, Pak, dengan hasil petikannya?
Wahyu, Ilham, ayo sini. Buahnya banyak yang masak. Wahyu, ini juga ya. Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Asik ya? Iya ya, asyik banget. Oke, pada dialog ini sesungguhnya adalah dua orang karakter yang berbeda, tetapi diperankan oleh satu orang aktor atau dialog yang sama, satu orang. Nah, kita bisa memanfaatkan salah satu efek yang disebut dengan vocal transformer untuk mengatur, merubah karakter dari salah satu dialog ini. Misalnya, suara aslinya ini kita dengarkan. Wahyu, Ilham, ayo sini. Buahnya banyak yang masak. Wahyu, ini juga ya. Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Nah, ini adalah karakter kedua. Kita bisa sedikit melakukan perubahan. Jika dilihat di sini ada yang disebut dengan Foreman dan pitch. Nah, dua hal ini mempunyai pengertian yang berbeda. Jika kita merubah pitch, maka ibarat kata nada dasarnya ikut berubah. Jadi jika kita menurunkan pitch 2 atau menaikkan pitch 2 dengan asumsi initial value-nya atau pada kondisi standarnya kita sebut saja nada dasarnya C mayor, maka ketika kita naikkan 2 maka dia akan menjadi D mayor. Ketika kita turunkan dia akan menjadi bass mayor. Namun itu tidak berlaku untuk Foreman. Foreman berkaitan dengan timbre atau warna suara manusia, sehingga ketika kita menaikkan atau menurunkan Foreman tidak akan merubah pitch-nya, tidak akan merubah nadanya. Jadi jika pitch di sini tetap ada pada 0, asumsinya ini adalah C mayor, kemudian kita merubah Foreman-nya plus 3, maka dia tetap akan berada pada C mayor, hanya timbre warna suara itu akan berubah. Kita coba. Wahyu, ini juga ya. Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Ini juga ya. Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Asik ya? Oke. Apa bedanya jika kita merubah Foreman-nya? Merubah pitch-nya. Wahyu, ini juga ya. Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Asik ya? Nah, terdengar perbedaannya? Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Asik ya? Bagaimana jika kita menaikkan pitch dan Foreman secara bersamaan? Wahyu, ini juga ya. Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Asik ya? Terjadi sedikit distorsi suara, pitching yang kurang pas, sehingga akan lebih halus jika kita hanya merubah timbrenya saja dengan Foreman. Wahyu, ini juga ya. Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Asik ya? Iya ya, asyik banget. Tunggu dulu. Kita kok tinggal bertiga ya? Di mana teman yang lainnya? Benar, Ilham. Jangan menangis. Kita ingat-ingat jalan mana yang kita lalui tadi. Atau jika kita turunkan Foreman-nya atau timbrenya menjadi seperti ini. Yuk, ini juga ya. Sini, sini. Kumasukkan dalam keranjang. Seolah-olah karakter itu menjadi karakter orang yang gemuk, anak kecil gemuk begitu, karena karakter Foreman atau timbrenya berubah. Nah, voice atau vocal transformer ini bisa menjadi salah satu senjata andalan jika Anda
berada pada posisi tidak ada tim yang dapat membantu untuk merekam dialog, sedangkan film animasi yang Anda buat memiliki beberapa karakter. Untuk saat ini, sekian dulu video yang saya presentasikan. Selamat mencoba.